Shall we have breakfast together? Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Junanda Sinaga. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan selamat bergabung di channel saya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas kenapa sih kaum milenial itu harus berinvestasi. Mungkin bagi kita kaum milenial, berinvestasi itu terdengar terlalu dini untuk kita lakukan, karena kita menggunakan uang kita untuk hal-hal yang tidak perlu dibandingkan berinvestasi. Dan mungkin dalam pikiran kita, investasi itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang tinggi. Namun itu salah, karena pada saat sekarang ini kita kaum milenial pun sudah bisa berinvestasi dengan bermodalkan 100.000 saja. Walaupun hanya modal yang sedikit, apabila kita melakukannya sekarang pasti akan bermanfaat di kemudian hari. Namun untuk bisa menikmatinya, kita juga harus bisa memilih jenis investasi yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan manfaat investasi untuk kita kaum milenial, saya sebelumnya harus menjelaskan apa saja sih investasi yang cocok buat kita kaum milenial. Yang pertama, saham. Saham ini menjadi populer di kalangan milenial, biasanya dalam bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan, sehingga kita berhak untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan. Aktivitas ini cenderung menawarkan hasil cukup tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya, namun memiliki resiko yang tinggi juga untuk dijalankan karena harga saham bisa naik dan turun secara drastis dalam jangka waktu yang sangat singkat. Yang kedua ada emas. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang sangat mudah dilakukan. Emas yang digunakan bisa berupa logam mulia, perhiasan, batangan, dan sebagainya. Akan tetapi, kegiatan tersebut memiliki kekurangan, yaitu dalam segi penyimpanannya. Penyimpanan emas disarankan memakai safe deposit box. Biasanya disediakan oleh bank-bank tertentu. Jika tidak menggunakan jasa tersebut, maka sebaiknya disimpan dalam brankas pribadi agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga ada deposito. Deposito ini digunakan apabila sobat-sobat milenial semua memiliki banyak uang, tetapi berkeinginan untuk menyimpannya dalam jangka panjang. Sebenarnya, deposito ini tergolong dalam jenis tabungan, tetapi memiliki waktu berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Biasanya jangka waktunya antara 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Semakin lama kita menyimpan uang atau mendepositokan uang kita, maka akan mendapatkan bunga yang semakin banyak. Investasi ini memiliki risiko yang rendah dan cukup aman. Untuk melakukannya juga sangat mudah dan tidak rumit. Yang terakhir ada reksadana. Nah, menurut saya reksadana ini merupakan jenis investasi yang sangat cocok untuk kita para kaum milenial, karena investasi ini terkenal karena risikonya sangat kecil dan mudah dilakukan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, reksadana ini sangat cocok buat kita kaum milenial, karena ketika kita membeli reksadana, kita akan untung ketika harga reksadana ini naik. Misalnya kita membeli reksadana A senilai 100.000, lalu 1 tahun kemudian kita jual reksadana kita setelah harga reksadana tadi naik, dan investasi kita menjadi 120.000. Artinya di sini kita setelah untung 20.000. Nah, sobat milenial, setelah kita mengetahui jenis-jenis investasi apa yang akan kita pilih, saatnya kita mengetahui apa sih manfaat investasi itu bagi kita kaum milenial. Yang pertama, nilai aset dan kekayaan kita semakin meningkat. Dengan berinvestasi, secara otomatis bisa meningkatkan nilai aset dan kekayaan yang kita miliki loh. Aset yang dimaksud tidak terbatas pada gedung dan properti saja. Uang yang kita miliki pun dapat digolongkan sebagai aset. Nah, aset yang disisihkan untuk investasi tersebut tentunya akan berkembang semakin banyak. Berkembangnya aset tentunya berbanding lurus dengan berkembangnya nilai kekayaan yang kita miliki. Yang kedua, dapat terhindar dari inflasi. Pada dasarnya setiap negara pasti mengalami inflasi walaupun dengan tingkat yang berbeda-beda. Nah, Indonesia juga dapat dikatakan sebagai negara dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Inflasi hampir memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam hal jual beli, karena dapat melemahkan daya beli masyarakat.
Untuk itu, dengan kita berinvestasi merupakan salah satu cara yang dapat kita tempuh untuk terhindar dari inflasi. Yang ketiga, untuk masa depan yang cerah. Di saat kita sudah memasuki usia senja, mungkin fisik yang kita miliki sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, sehingga penghasilan semakin berkurang jika dibandingkan pada masa-masa produktif kita. Agar kita terhindar dari masalah tersebut, itulah perlu untuk berinvestasi dari sekarang. Berinvestasi adalah cara untuk membantu dan mempersiapkan masa tua yang cerah. Selain itu juga membantu mencukupi kebutuhan di kemudian hari meski tanpa harus bekerja. Yang terakhir, meraih kebebasan finansial. Salah satu keuntungan dari investasi yang dilakukan sejak muda adalah meningkatkan peluang untuk meraih kebebasan finansial. Maksud dari kebebasan finansial ini adalah fase di mana uang yang bekerja untuk kita dan bukan kita yang bekerja untuk uang. Semua orang bisa meraih kebebasan finansial, termasuk kamu juga. Buat sobat milenial, dengan usia kita yang masih muda, kita punya kesempatan untuk menghasilkan investasi paling optimal. Karena waktu berpihak kepada kita, saatnya milenial mulai melakukan investasi untuk mendapatkan manfaat paling optimal. Baiklah sobat milenial, kiranya itu tadi penjelasan mengapa kita kaum milenial harus berinvestasi, dan semoga dengan adanya video ini sobat milenial semua bisa memilih jenis investasi apa yang tepat buat teman-teman semua. Dan sekian video saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.